Shalom rekan-rekan yang terkasih. Dalam kesempatan ini mari kita melihat bagian ayat firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Suatu hari seorang ayah sedang berjalan-jalan dengan anaknya di sebuah toko mainan. Ketika berjalan-jalan, sang mata anak tertuju pada sebuah mobil-mobilan listrik. Warnanya biru, mereknya Mercy, yang mengkilap. Anak itu akhirnya tertarik dengan mobil itu dan memohon kepada ayahnya. Dan ayahnya pun akhirnya membelikan mainan mobil-mobilan itu. Anaknya itu begitu senang akan mainan mobil barunya. Mereka pulang dengan membawa mobil-mobilan baterai. Suatu hari, anak itu melihat acara kartun televisi tentang kartun balapan mobil. Namanya juga kartun. Di acara tersebut ada cara bermain mobil-mobilan dengan cara dilempar supaya mobil-mobilan itu semakin cepat dan mengeluarkan api. Anak itu terpukau dan segera diambilnyalah mobil barunya itu dan dipraktikannya gaya melempar mobil dalam kartun itu. Di dalam imajinasinya mobilnya akan terbang. Tapi ketika dia melempar mobil itu terbang begitu tinggi dan akhirnya menabrak dinding. Brak! Lepaslah semua mobil itu. Bagian badan, roda, mesin mobil itu berkeping-keping. Anak itu pun terkejut melihat mobilnya yang hancur dengan wajah. Dan dengan wajah sedih menyaksikan mobilnya pun hancur. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan yang percaya, yang telah dianugerahkan kasih karunia keselamatan oleh Tuhan melalui karya salib Yesus Kristus, kita patut mensyukuri anugerah itu. Keselamatan yang diwujudkan dalam diri Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kuasa maut adalah hadiah dari Allah Bapa kepada anak-anaknya. Upah dosa adalah maut, tapi melalui hadiah keselamatan dari Allah kita boleh mendapat jaminan kehidupan kekal. Ayat yang telah kita baca mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah tidak semerta-merta membuat kita bebas hidup dan berpikir, oh, kalau begitu saya sudah ditebus dosanya, jadi saya sekarang bebas lakukan hal ini itu. Paulus dalam surat Galatia 2 mengatakan bahwa hidup aku yang telah hidup bukan lagi milik sendiri, tetapi Kristus yang telah hidup di dalam aku. Maka itu surat Petrus yang telah kita baca begitu masuk akal, bahwa orang yang percaya akan hidup berinisiatif dengan sungguh-sungguh, memperlengkapi iman mereka dengan perbuatan baik, menambahkan iman mereka tidak hanya dengan iman, tapi juga dengan pengetahuan, menambahkan iman mereka dengan sikap penguasaan diri, ketekunan, dan banyak lagi. Semua itu dilakukan karena Kristus juga telah tinggal di dalam hati orang percaya. Jika kita menempatkan diri sebagai orang tua yang memberi anak yang mainan mobil itu, tentunya kita ingin mobil itu dirawat dan dinikmati anak itu. Apalagi keselamatan sebagai hadiah yang Allah berikan kepada manusia. Janji keselamatan itu seharga bahkan nyawa anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana tidak kita hanya duduk santai atau bahkan menyangkalinya dengan masih bermain-main di dalam dosa kita. Allah ingin setiap anaknya semakin taat dan mengenal dirinya sebagai Allah yang merancangkan hal-hal yang baik bagi anak. Kiranya Roh Kudus memampukan kita.